Shalom, selamat pagi Ibu Bapa dan Saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Saudara yang terkasih, firman Tuhan sumber kekuatan kita pada hari ini diambil dari kitab Mazmur pasal 109 ayat yang ke-26. Tolonglah aku ya Tuhan Allahku, selamatkanlah aku sesuai dengan kasih setiamu. Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih di dalam Kristus, Daud berseru di dalam doanya kepada Tuhan. Ia minta diselamatkan dari sesuatu yang hendak mencelakakan dia dan memperburuk keadaannya. Salah satu alasan permohonan Daud supaya Tuhan menyelamatkan dia adalah kasih setia Tuhan. Ya benar, Tuhan mengingat kita umatnya berdasarkan kasih setianya. Ada dua unsur kata, yaitu kasih dan setia. Keduanya adalah sifat-sifat Tuhan. Ia kasih terhadap umatnya karena salah satu ciptaannya, dan bahkan rela turun ke dalam dunia untuk memikul dosa manusia yang harus mati di kayu salib, serta menebus dosa manusia di dalam kematian dan kebangkitannya. Ia setia bagi umatnya karena Allah adalah setia, seperti yang dikatakan di dalam firman Tuhan 2 Timotius 2 ayat 13. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Kalimat sederhana itu terucap di dalam doa Daud. Tolonglah aku ya Tuhan Allahku, selamatkanlah aku sesuai dengan kasih setiamu. Daud tidak sedang menguji seberapa besar kasih Tuhan dan seberapa dalam kesetiaan Tuhan bagi dirinya. Tapi Daud sedang menunjukkan pengharapan yang besar kepada Tuhan. Pengharapan atas ketakutannya, pengharapan atas kekhawatirannya dan kecemasannya. Oleh karena itu, permintaan tolong Daud dialamatkan kepada Tuhan. Apakah Daud begitu kecil di hadapan orang banyak sampai ia harus meminta pertolongan? Apakah Daud begitu miskin sampai ia harus meminta pertolongan kepada Tuhan? Apakah Daud begitu lemah sampai ia harus meminta pertolongan kepada Tuhan? Bukan. Daud adalah seorang raja yang dapat melakukan apa saja yang ia kehendaki. Daud adalah seorang pemimpin yang dapat meminta siapa saja untuk melakukan yang ia inginkan. Tapi Daud ingin lebih menunjukkan pengharapannya yang besar kepada Tuhan. Ia tidak mengandalkan kekuatan dan kepintarannya sendiri. Ia lebih memilih untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Artinya ada kerendahan hati Daud di hadapan Tuhan yang membuat Tuhan melayakkan Daud untuk diampuni dan diberkati. Kita pun sudah sepatutnya menyadari kekuatan yang kita miliki hanyalah sementara dan berbatas usia dan waktu. Rendah hati di hadapan Tuhan adalah sikap terbaik yang kita berikan kepada Tuhan. Dengan segala pengharapan-pengharapan kita, Tuhan mengingat kita dengan kasih dan setianya. Namun sayangnya banyak yang menyia-nyiakan kasih dan setia Tuhan karena ia merasa mampu sendiri menghadapi permasalahan, ketakutan ataupun kekhawatirannya. Saudara di dalam Kristus, kasih dan setia Tuhan dapat memulihkan perasaan dan hati kita yang sedang terluka. Kasih dan setia Tuhan dapat menguatkan rumah tangga kita. Kasih dan setia Tuhan dapat memulihkan perekonomian keluarga kita. Kasih dan setia Tuhan dapat menyembuhkan atau mentahirkan diri kita dari sakit. Kasih dan setia Tuhan selalu mengingat anak dan cucu kita. Bagaimana memperoleh kasih dan setia Tuhan? Sama seperti Daud, datanglah kepada Tuhan di dalam doa dan minta tolonglah kepadanya. Cara-cara pertolongannya tak terukur oleh pikiran manusia. Amin. Marilah kita berdoa. Begitu besar kasih dan setiamu kepada kami ya Tuhan. Kami mengucapkan syukur atas hal itu. Tak terbilang kasih dan setiamu Tuhan di dalam hidup kami, sehingga tidak ada alasan bagi kami
untuk tidak berdoa kepadamu. Tolonglah kami ya Tuhan Allahku, selamatkanlah kami sesuai dengan kasih setiamu dari kekhawatiran kami, sakit penyakit, permasalahan rumah tangga, perekonomian keluarga, perasaan dan hati kami yang terluka karena orang lain, celaka dan mara bahaya selama di dalam perjalanan. Kiranya Engkau berkenan menyertai langkah kaki kami yang keluar dari rumah sampai kembali ke dalam rumah kami. Terima kasih Tuhan, demi nama Kristus kami berdoa. Amin.